Halo Sobat Gila Mupi dimanapun Anda berada. Untuk meminimalisir kegabutan kalian, di sini saya akan menghibur dengan sebuah alur cerita film. Film kali ini menceritakan sepasang manusia yang terdampar di sebuah pulau terpencil sejak kecil. Dengan bekal pengalaman seadanya, dari kecil hingga dewasa mereka bertahan hidup di pulau itu. Pada akhirnya, hal-hal yang saya inginkan pun terjadi di mana mereka setiap hari celup-celupan mesra untuk berkembang biak. Daripada penisirin, mari kita ke alur ceritanya. Sebelum itu, bagi kalian yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video keren lainnya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah lukisan yang menggambarkan kehidupan pada kota modern di masa itu. Kemudian scene berpindah pada sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah laut. Kapal ini membawa Richard dan sepupunya yang bernama Emmeline, di mana film ini akan berfokus pada mereka berdua. Di sini mereka menuju San Francisco. Dalam perjalanan, hal yang tidak diduga pun terjadi, di mana kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan. Hal itu kemudian berlanjut di mana saat kabut, kapal ini mengalami kebakaran. Hingga kapten kapal meminta seorang ABK yang bernama Paddy untuk segera menurunkan skoci. Lanjut, sang kapten meminta bapaknya Richard yang bernama Tuan Lestrange untuk segera menyelamatkan diri dari kapal dengan menaiki skoci bersama dengan Paddy. Akan tetapi karena situasi yang sangat kacau, mereka justru terpisah. Sedangkan Richard dan Emmeline telah diselamatkan Paddy. Paddy kemudian mendayung cepat membawa Richard dan Emmeline menjauhi kapal. Begitu juga dengan semua orang. Sementara kabut mulai datang menutupi kapal yang terus terbakar, sehingga mereka juga terpisah dari rombongan. Paddy lalu mengatakan agar tidak perlu khawatir dengan keadaan ayah mereka, yaitu Tuan Lestrange. Paddy sendiri mengetahui kapal itu memuat mesiu yang sangat banyak di gudang kapal, yang bisa meledak kapan saja. Tapi di sini dia berharap semua akan baik-baik saja. Namun tiba-tiba dari dalam kabut terdengar ledakan yang amat kuat. Usai kejadian itu, mereka bertiga terombang-ambing di lautan. Hingga pada akhirnya, mereka menemukan sebuah pulau kemudian memutuskan untuk tinggal sementara waktu. Di pulau ini, Paddy berusaha membimbing Richard dan Emmeline tentang cara bertahan hidup. Mulai dari mengikat hingga mereka kemudian membangun rumah sederhana dengan keterampilan dan bahan ala kadarnya. Sampai di suatu pagi, Paddy menghilang usai pesta sederhana mereka di malam itu. Richard dan Emmeline meneropong ke pulau seberang dan melihat Paddy tergeletak di pinggir pantai. Kemudian mereka pun naik skoci dan hendak menjemput Paddy. Setelah mereka berdua tiba di pulau itu dan mencoba membangunkan Paddy, ternyata Paddy telah meninggoy. Rupanya tadi malam Paddy sedang dalam keadaan mabuk berat sebab meminum terlalu banyak rum yang tidak disengaja ditemukan di pulau itu. Di sini kemungkinan Paddy meninggoy saat berenang akibat mabuk lalu terdampar, atau mungkin rum itu sengaja ditaruh racun sebab pemiliknya depresi karena terdampar di pulau itu. Bagi kalian yang tahu jawabannya, silahkan jawab di kolom komentar. Kini hanya ada mereka berdua. Richard dan Emmeline mulai bingung sebab mereka belum mengerti apa-apa. Ditambah tidak ada sosok Paddy lagi yang membimbing sekaligus melindungi mereka. Untuk menghilangkan kesedihan ditinggal Paddy, mereka lalu pergi untuk mencari pulau lain. Singkat cerita, tak jauh dari situ, mereka menemukan pulau baru. Dengan berbekal pengalaman yang diajarkan Paddy, mereka berdua mencari makan hingga membangun rumah untuk menetap di sana. Singkat cerita, mereka berdua kini tumbuh dewasa. Mereka hidup dengan saling melindungi dan memiliki tugas masing-masing.
Di usia yang sekarang ini, masalah demi masalah mulai muncul. Seperti Emmeline yang tiba-tiba mengalami menstruasi namun tidak tahu harus berbuat apa. Ditambah batangnya Richard yang selalu ereksi dan berdiri tegak di pagi hari. Pada akhirnya mereka pun kemudian menyadari kalau mereka telah tumbuh dewasa. Tell me. I couldn't. Rasa cinta yang dalam tumbuh di hati mereka, meski masih terasa asing dan bingung dengan perasaan mereka sendiri. Hingga pada akhirnya karena sudah tidak terbendung lagi, hal-hal yang saya inginkan pun terjadi, di mana mereka melakukan adegan percelupan dengan sangat syahdu. Tak lama mereka kemudian menikah dan percelupan yang sebenarnya baru dimulai. Dimulai dari siang hari di rumah. Berlanjut celup-celupan di ayunan, celup-celupan di kolam buatan, celup-celupan di sungai, celup-celupan di pasir tepi pantai, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu seperti di atas pohon sampai menyelam di bawah laut. Singkat cerita, karena sering melakukan percelupan, Emmeline merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Emmeline tidak tahu kalau dirinya telah berbadan dua. Mereka pun tidak tahu apa yang membuat perut Emmeline buncit, seperti ada yang nendang-nendang di dalamnya yang dibarengi rasa lapar yang tidak biasa. I'm sorry, Richard. I don't know. Singkat cerita, Emmeline sedikit merasa bosan dan ingin pergi jalan-jalan, sehingga ia pergi masuk ke hutan. Richard yang lagi mencari ikan di laut merasa khawatir ketika pulang tidak menemukan Emmeline di rumah. Richard kemudian segera pergi menyusuri hutan untuk mencari istrinya itu. Dalam hutan, Richard menemukan suku kanibal yang sedang dalam proses ritual persembahan, kemudian memakan rekannya. Richard yang melihat itu langsung lari dari sana dan menemukan istrinya yang sedang dalam proses persalinan. Tak lama setelah itu, Emmeline melahirkan seorang bayi laki-laki. Di sini mereka bingung bagaimana mungkin terdapat bayi dalam perut Emmeline. Yang pada akhirnya mereka merawat bayi itu dengan pengetahuan seadanya. Lalu memberikannya nama Paddy, di mana itu adalah nama yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Singkat cerita, ketika Emmeline lagi bermain di atas koci bersama anaknya bernama Paddy, karena lelah habis celup-celupan semalam, ia pun ketiduran dan kaget saat satu dayung terjatuh di air. Sebab kesusahan, dirinya pun memanggil Richard yang lagi memanen buah pisang. Richard yang lagi berenang mengambil dayung langsung kaget ketika ada hiu datang. Dengan gercep Richard lolos dan naik ke atas koci. Namun sayang, sebab untuk menghambat kejaran hiu itu, Emmeline menombaknya dengan dayung yang satunya lagi. Sehingga tidak ada dayung yang tersisa yang dapat dipakai kembali ke daratan. Singkat cerita, sudah berhari-hari mereka terombang-ambing di lautan lepas, tanpa adanya makanan dan juga minuman. Mereka kemudian tertidur lemas sebab kelaparan. Dan saat itu, sebuah kapal besar lagi melintas berlayar di dekat mereka. Kapten kapal tersebut rupanya tak lain adalah Tuan Lestrange, ayah Richard. Dengan cepat, ia menyuruh ABK-nya untuk mengevakuasi korban terdampar itu. Saat melihat mereka, Lestrange langsung menyadari jika mereka tak lain adalah anaknya yang hilang yang selama ini dirinya cari. Saat sadar, Richard dan Emmeline kemudian melanjutkan percelupan di atas kapal setelah beberapa hari tidak melakukannya. Dan itu ia lakukan di depan ayahnya, lantas mereka pun dikutuk menjadi lumba-lumba. Tamat, ending yang sungguh mengentoikan. Secara keseluruhan, film Blue Lagoon ini sangat menarik, dan jika kalian suka film tentang survival model begini, kalian bisa cek di deskripsi atau playlist yang saya buat. Sebab ada beberapa versi Blue Lagoon dan film ini tidak saling berkelanjutan. Pokoknya kalian cek sendirilah biar paham maksud saya, oke?
Semoga dapat menghibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.